Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sore hari ini kita masih banyak belajar berkisar tentang penerapan karunia rohani atau penerapan karunia Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menerapkan karunia Roh Kudus ini yang Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita. Iya, itu juga hal yang sangat penting. Kalau kita banyak belajar tentang karunia-karunia rohani, sekarang bagaimana kita bisa menerapkan karunia rohani itu? 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar satu hal yang sangat penting dalam penerapan, yaitu kita perlu sebagai tubuh Kristus bersatu padu bersama-sama di dalam pelayanan. Ya. Dan di minggu ini kita akan belajar firman Tuhan ya, dengan tema melayani dengan kasih. Ya. Jadi menerapkan karunia Roh Kudus ini bukan cuma hanya sekedar kita menerapkannya seperti dengan biasa-biasa, ya, tetapi kita harus melakukannya dengan kasih. Hubungan seorang karyawan dengan pimpinannya bisa dilakukan tanpa kasih. Hubungan profesional saja, ya. Relasi bisnis usaha kita dengan yang lain bisa dilakukan tanpa kasih. Cukup hanya relasi bisnis saja, hanya berkisar secara profesional saja. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan kepada Tuhan harus dilakukan dengan kasih. Saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat satu contoh yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan, satu gereja yang Tuhan tunjukkan kepada kita, menjadi peringatan bagi kita, gerejanya yang hidup di akhir zaman. Tolong dibantu saya karena pointer saya tadi saya cari mungkin ketinggalan di Mojokerto. Ya, karena tadi pagi saya pelayanan di Mojokerto mungkin ketinggalan ya. Ya. Nah, kita akan lihat contoh ini dalam Wahyu pasal 2. Yaitu jemaat di Efesus ya. Wahyu pasal 2 akan saya bacakan mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ya,
salah satu rasul dari 12 murid Tuhan Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos, ya, karena kisahnya sebelum dibuang dia mau digoreng dulu, ya. Dan waktu mau digoreng, ternyata salah seorang berkata, gak usah digoreng karena dia sudah tua, sebentar lagi juga dia akan mati. Jadi kita buang sajalah di Pulau Patmos, karena memang pulau ini pulau yang sangat gersang, dan kalau tidak mungkin banyak orang bisa bertahan lama di sana. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis dibuang di sana. Dan satu-satunya rasul yang saya pelajari adalah yang dikatakan yang matinya tidak sampai menderita, ya. Yang lain kebanyakan dianiaya. Dan juga ada orang yang berkata bahwa Yohanes itu tidak mati sampai Yesus datang. Kita tidak tahu, ya. Karena memang di Alkitab berkata, ketika ada salah seorang berkata, bagaimana dengan orang ini? Ketika Petrus berkata demikian, Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Apakah dia nanti tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi ada orang berkata Rasul Yohanes ini tidak mati, ya. Tetapi ini adalah ilham roh. Yesus sedang berbicara kepada Rasul Yohanes ini, dikatakan tuliskan. Ini berarti perintah yang sangat penting langsung dari sang kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Tuliskanlah. Apa dituliskan? Kepada siapa? Kepada malaikat jemaat di Efesus. Arti malaikat di sini bukan malaikat utusan dari surga, bukan. Malaikat di sini karena dari bahasa aslinya dari kata angelos, artinya utusan. Dan malaikat atau utusan yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang pimpinan jemaat di Efesus, ya. Dan pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, diperkirakan pimpinan jemaat di situ adalah Priscilla dan Aquila yang tinggal di Efesus pada waktu itu. Jadi tuliskanlah kepada pimpinan jemaat. Kalau sekarang gembala sidang gereja itu hal yang sangat penting. Ada hal-hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pesan dari Yesus ini memberikan pujian, ya. Jemaat di Efesus ini dipuji oleh Tuhan habis-habisan. Mengenai apa? Coba klik. Yang pertama, karena jemaat ini adalah jemaat yang bekerja keras secara tekun serta tekun melayani, ya. Itu kita lihat dalam ayat 2, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, dan lain sebagainya. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang giat bekerja keras, ya. Dari terjemahan lain dikatakan mereka bekerja banting tulang. Jadi memang betul-betul orang jemaat yang giat bekerja keras, tidak kenal lelah. Dalam terjemahan-terjemahan yang lain juga, tidak kenal lelah, mereka terus berjuang, bekerja mati-matian di dalam melayani dan tekun. Ini adalah jemaat yang dipuji dari ketekunan dan kerja kerasnya. Ini luar biasa, ya, pujian ini kepada jemaat di Efesus. Yang kedua adalah mereka mampu membedakan antara kebenaran dengan ajaran sesat, ya. Dikatakan dalam ayat 2 itu, aku tahu bahwa, bagian B, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ada orang yang menyebut dirinya rasul, ternyata dari ajarannya itu menyesatkan. Dari mana bisa tahu bahwa itu ajaran sesat? Artinya karena mereka tahu ajaran yang benar. Iya kan? Sekarang ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat. Ya, Mormon, Saksi Yehova, Children of God, dan New Movement, dan lain-lain sebagainya. Ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Bahkan ajaran yang menyatakan diri terang-terangan gereja Tuhan, ya, ada. Nah, dari mana kita bisa tahu itu?
Nggak perlu kita belajar kitab sucinya atau mungkin tulisannya atau kita harus perlu dengar khotbahnya langsung. Tapi dari mana kita tahu? Kita perlu belajar firman Tuhan ini secara benar saja, maka otomatis kita akan tahu membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Mana orang itu berbicara sebagai rasul betul-betul dari Tuhan atau rasul sesat, nabi dari Tuhan atau nabi palsu. Dari mana kita tahu? Dari pengajarannya. Apakah itu sesuai dengan kebenaran Tuhan, firman Tuhan atau tidak? Nah, kalau kita tahu firman Tuhan ini, mau memberi diri kita, mau belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, maka kita bisa dengan mudah memilah-milah mana yang benar, mana yang sesat. Jadi orang jemaat di Efesus ini adalah orang yang mengerti kebenaran. Itu sebabnya mereka tahu bahwa itu rasul sesat dan mereka menolak itu. Ya. Bahkan yang selanjutnya dikatakan, klik, jemaat di Efesus adalah sabar menderita karena nama Yesus. Jadi luar biasa ini jemaat ini ya. Bukan hanya mereka pekerja keras dan bergiat melayani, mereka juga mengerti kebenaran, dan yang ketiga mereka rela menderita karena nama Yesus. Karena latar belakang jemaat di Efesus pada zaman Rasul Paulus pada waktu itu mengalami banyak tekanan. Kota Efesus adalah kota perdagangan, pusat perdagangan di Asia pada waktu itu cukup ramai, kota yang ramai karena dekat dengan pelabuhan dan ada begitu banyak bangsa-bangsa dari banyak negara tinggal di sana. Jadi ada begitu banyak beraneka ragam kepercayaan agama di sana. Tetapi karena Efesus atau sekarang Turki itu pada zaman itu dikuasai Roma, jadi keyakinan agama Roma lah yang lebih nampak di sana, tidak boleh ditentang oleh siapapun juga. Ya, penduduk Efesus pada waktu itu menyembah dewa namanya Dewi Artemis. Dewi Artemis atau dengan istilah lain Dewi Diana. Ya, itu adalah dewi kesuburan orang Roma di Efesus. Dan itu yang ditentang oleh Rasul Paulus pertama kali berkunjung ke Efesus. Ya. Dan karena jemaat di Efesus ini tetap mempertahankan keyakinannya, imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami banyak tekanan dari pihak orang Roma. Mereka dikucilkan, ya. Untuk menjual dan membeli mereka tidak semudah kita sekalipun kelompok minoritas di sini. Mereka diboikot dalam banyak perdagangan-perdagangan, sehingga tidak bebas mereka melakukan perdagangan. Jadi mereka tertekan dan bahkan sampai banyak teraniaya jemaat ini. Ini sebabnya mereka sesungguhnya banyak menderita karena nama Tuhan Yesus. Jadi ini adalah keunggulan jemaat di Efesus. Kalau semua kita jemaat GBS Bojong ini memiliki hal-hal yang seperti ini, Tuhan puji habis-habisan, luar biasa. Ini jemaat yang jempolan Bapak Ibu ya, jemaat yang dahsyat ya. Kenapa? Karena tekun melayani, juga mengerti kebenaran dan mau dan sabar menderita karena nama Yesus. Tetapi kita lihat di balik pujian ternyata ada juga celaan. Klik. Yesus mencela jemaat di Efesus. Kita lihat ya dalam ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Klik. Jadi jemaat di Efesus dicela oleh Tuhan karena mereka kehilangan kasih mula-mula.
Pada waktu Tuhan Yesus merintis pertama kali di Efesus ini, mereka adalah jemaat yang menggebu-gebu, menyala-nyala di dalam cintanya. Kasih mula-mula itu tetap membara di dalam jiwa mereka, di dalam mengikut Tuhan, di dalam beribadah, di dalam berdoa, di dalam membaca kitab suci, di dalam melayani. Mereka melayani dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu dikatakan ketika surat ini ya ditujukan kepada jemaat di Efesus oleh Rasul Yohanes, kasih mereka sudah mulai luntur. Kasih mula-mula itu sudah hilang dari mereka. Klik. Dan itu disebut sebagai kejatuhan yang dalam, ya. Dikatakan tadi engkau telah, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kehilangan kasih mula-mula bagi Tuhan Yesus itu kejatuhan yang cukup dalam. Saya berpikir dosa yang dalam itu dulu adalah penyembahan berhala. Tetapi Tuhan, Alkitab berkata di sini juga ketika umatnya sudah kehilangan kasih mula-mula di dalam pelayanan, di dalam ibadah, itu dikatakan merupakan kejatuhan yang dalam. Ingatlah betapa engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan kebanyakan dari bahasa Inggris, dikatakan ingatlah dari mana engkau jatuh. Ingatlah dari ketinggian mana engkau jatuh. Artinya jemaat di Efesus harus tahu apa penyebab mereka jatuh. Memang tidak dicatat saat persis di sini, tetapi yang jelas mereka kehilangan kasih mula-mula. Tetapi ada ayat firman Tuhan yang bisa memberikan jawaban. Kira-kira apa yang mengakibatkan jemaat gereja kehilangan kasih kepada Bapa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 akan saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa yang mengakibatkan gerejanya bisa kehilangan kasih akan Bapa? Ketika mulai umatnya mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Dunia ini artinya segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau kita mencintai, mengasihi itu lebih daripada Tuhan, sesungguhnya kasih akan Bapa itu sudah mulai terkerus. Kasih akan Bapa itu sudah mulai luntur, bahkan berangsur-angsur akan mulai hilang dari dalam kehidupan orang-orang percaya. Ingat, jangan sampai kita terlena dengan semua dalam dunia ini. Dalam Matius berkata bahwa pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi itu bisa menjadi jerak bagi kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya. Dan apa yang kira-kira akibatnya? Coba klik lagi dalam ayat 5 bagian B. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Apa yang terjadi kalau mereka tidak bertobat? Aku akan datang dan akan mengambil kaki dianmu. Kita tahu dian itu apa? Dalam perjanjian lama, dalam kemah suci ada di ruang maha suci ada 3 perabot yang penting. Meja roti, mezbah dupa, dan pelita emas atau dian, kaki dian. Jadi itu ada pelitanya yang setiap hari terus menyala menerangi ruang suci itu. Dan itu berbicara dalam perjanjian baru, itu berbicara tentang Kristus yang adalah terang dunia.
Sekarang terang itu kita miliki, kita menjadi terang Kristus karena Kristus ada di dalam diri kita. Jadi di kaki Dian berbicara tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya, kehadiran Yesus di tengah-tengah gerejanya. Jadi melayani Tuhan, bekerja keras untuk Tuhan, berkorban mati-matian untuk Tuhan, memahami kebenaran yang benar tanpa mengasihi Tuhan, itu akan mengakibatkan kaki Dian atau kehadiran Kristus itu akan diambil dari tengah-tengah gereja di Efesus dan di tengah-tengah gereja pada umumnya. Saya tidak mau hal itu terjadi. Bagaimana jadinya kalau setiap kegiatan kita tidak dihadiri oleh Yesus? Kita datang ke sini untuk berjumpa dengan siapa? Untuk Bu Gembala, ketemu dengan saya, ketemu dengan mungkin para penatua atau seseorang? Tidak. Yang terutama kita datang ke sini untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi kalau kita datang ke sini tidak berjumpa dengan Yesus, tidak merasakan hadiratnya, tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ada apa? Apakah sudah kehilangan hadirat Tuhan? Itu menjadi pertanyaan besar bagi setiap gereja di akhir zaman ini. Dan kalau kegiatan rohani kita terus berlangsung tanpa lelah, kita terus bekerja giat melayani mati-matian banting tulang, tetapi tidak ada Tuhan di sana, kita melakukannya tanpa hadirat Tuhan, semuanya percuma. Karena yang terutama kita bisa mengalami hadiratnya di dalam pelayanan, di dalam ibadah kita. Klik selanjutnya. Betul-betul memang pada abad keempat itu gereja, menurut sejarah gereja di Efesus itu sudah tidak ada lagi. Karena 7 jemaat yang dimaksud dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini, itu semuanya ada di Turki, ya. Itu semuanya ada di Turki, ke-7 jemaat ini. Tetapi ke-7-7-nya juga. Sekarang ini banyak wisata rohani yang berkunjung ke Turki sana. Melihat apa? Apakah ada gereja berdiri di tegak di sana? Tidak ada. Yang ada hanya reruntuhan. Seperti ini. Ada yang sudah dari Turki? Iya. Saya lihat di internet kira-kira gereja Efesus yang dikunjungi, karena sering saya dengar melihat nanti di sana ada gereja bekas reruntuhan gereja Efesus, ada bekas reruntuhan gereja Pergamus, Tiatira, Laodikia dan lain sebagainya. Saya hanya melihat ini. Iya. Tapi ini bangunan bukan pada waktu zamannya Rasul Paulus, itu bangunan terakhir pada abad keempat. Jadi cukup besar ternyata gereja pada waktu itu. Ternyata setelah ditelusuri baru-baru ini ada orang yang sengaja mencari kira-kira ada nggak sisa-sisa jemaat yang ada hidup di kota sekarang. Sekarang bukan Efesus lagi namanya, tetapi dulu Efesus itu ada nggak jemaat? Ternyata hanya mendapati 3 keluarga. Itu pun mereka tidak tahu tentang Paulus itu bagaimana ya. Siapa yang mendirikan gereja mula-mula? Itu mereka tidak tahu ternyata setelah diwawancara gitu ya. Itu informasi yang saya dapatkan. Jadi ternyata jemaat di Efesus itu sudah kehilangan kasih mula-mula. Bahkan sekarang di Turki itu tidak lagi menjadi obor pembawa berita keselamatan. Kaki Dian itu sudah diambil. Kasih mula-mula yang berkobar-kobar dari sana, karena memang gerakan penginjilan awalnya dari sana, Asia Kecil, iya. Tetapi sekarang justru di sana padam gerakan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memperingatkannya, kalau tidak kembali kepada kasih mula-mula, aku akan mengambil kaki Dianmu dari antaramu. Dan ternyata mereka tidak bertobat. Dan akhirnya sekarang jadilah gereja hanya sekedar peringatan, tinggal puing-puingnya. Dan ini menjadi peringatan bagi saya, bagi kita semuanya. Gereja ini dirintis oleh hamba Tuhan yang saya tahu dulu dari kisahnya
menyala-nyala roh dan cintanya kepada Tuhan jemaat yang ada di sini. Dan selanjutnya bagaimana generasi kita dan generasi setelah kita nanti yang akan datang, apakah tetap bisa menjaga api kuasa roh itu? Apakah tetap bisa menjaga api cinta itu tetap menyala kepada Kristus atau tidak? Itu juga tergantung kita. Bagaimana kita bisa mengestafetkan ya tongkat pekerjaan Tuhan gereja itu kepada generasi berikutnya. Kita berdoa supaya tetap menyala-nyala roh cinta akan Kristus di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap ibadah dan pelayanan yang dikerjakan oleh umat Tuhan di sini. Bahkan bukan cuma hanya kita, tetapi gereja ini banyak melahirkan gereja yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang sangat penting. Dan itu menjadi peringatan bagi saya, bagi kita semuanya. Jangan sampai pelayanan atau ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Di hadapan manusia kita bisa melakukannya, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi tidak dengan di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Apakah kita dengan kasih datang kepadanya atau tidak? Coba kita klik. Ya. Mengapa kita harus melayani dengan kasih? Itu menjadi pertanyaan. Mengapa saya atau kita semuanya melayani dengan kasih? Kita akan lihat karena sebetulnya ini adalah ayat kunci yang sesungguhnya dari pemberitaan firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Pasal 12 ini Rasul Paulus sudah menjelaskan banyak jenis karunia rohani. Ya, ada bernubuat, karunia pengetahuan, karunia hikmat, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan lain sebagainya. Karunia kepemimpinan, dilanjutkan lagi karunia melayani. Bahkan diberitahukan ada jawatan kenabian, kerasulan, penggembalaan, penginjil, dan lain sebagainya. Setelah itu dalam ayat 12 dicatat kita sebagai anggota tubuh Kristus harus menjaga ini supaya kita bersatu di dalam menerapkan karunia-karunia rohani. Bahkan di akhir daripada pasal 12 ini diberitahu oleh Rasul Paulus demikian. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Apa karunia yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi menurut Rasul Paulus karunia paling utama itu bernubuat. Dan dikatakan tadi dalam pasal 12 31, berusahalah untuk memperoleh karunia yang bernubuat itu. Iya. Yang paling utama itu. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Memiliki karunia rohani itu luar biasa. Memiliki karunia rohani yang lebih utama, luar biasa. Tetapi ada jalan yang lebih utama lagi di atas yang utama tadi. Apa itu? Baru pasal 13 ayat 1 Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih. Jadi karunia rohani itu seperti kendaraan yang kita pakai untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya Tuhan. Misalnya kalau dari sini kita ke Surabaya, katakanlah kita buta kita buta peta Surabaya, nggak pernah ke sana, misalnya begitu ya. Kita punya kendaraan. Sekalipun kendaraan yang kita pakai ini kendaraan yang paling bagus, super canggih. Tapi kalau kita tidak tahu jalan ke sana, kita nggak nyampe-nyampe. Bisa keliru, bisa sesat. Demikian juga karunia rohani seperti kendaraan bagi kita untuk mencapai tujuan Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa itu? Kasih. Kasihlah menjadi jalan petunjuk bagi kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Klik.
Jadi kita melayani ya dengan kasih, karena kasih ya, kasih itulah yang terutama. Yang terutama adalah kasih. Karunia yang terutama sudah kita tahu tadi, bernubuat. Tetapi ada lagi, klik, jalan yang lebih utama adalah kasih. Klik, hukum yang terutama adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bahkan diantara, coba kita lihat pasal 13 ayat 13, kasus 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Apa itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya, di antara ketiga ini ialah kasih. Iman itu juga penting sekali. Pengharapan itu hal yang sangat penting. Tetapi di atas itu ternyata masih kasih yang terbesar, yang terutama dalam kehidupan kita. Jadi melayani Tuhan harus dengan kasih. Klik selanjutnya, saya ingin menunjukkan ada sebuah perbandingan di sini semua ya, antara karunia roh yang kita pelajari selama ini dengan buah roh. Buah roh itu apa Bapak Ibu? Kasih. Buah roh seperti yang dicatat dalam Galatia 5 sebetulnya jenisnya tunggal bukan jamak. Buah roh ialah kasih. Nah, kasih itu memiliki karakter lagi, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Jadi karunia roh itu ada, yang saya pelajari ada 28 mungkin atau lebih dari itu. Dan buah roh itu adalah kasih. Tetapi kalau kita mempelajari di sini, perbandingan ini yang paling utama, ya, karunia rohani itu bisa terjadi tergantung Roh Kudus yang memberi. Kalau diberikan karunia A, ya tergantung si pemberi. Kita tidak bisa menuntut karena namanya saja karunia. Tetapi kalau buah roh atau kasih itu sangat tergantung pada diri kita sendiri. Kasih itu harus diupayakan, harus kita kerjakan. Memang itu tergantung hubungan kita juga dengan Tuhan. Tetapi itu harus kita bisa tunjukkan. Sebagai murid Kristus kita harus menunjukkan bahwa kita bisa mengasihi. Nomor 2, karunia rohani itu tidak wajib dimiliki oleh semua orang. Alkitab tidak ada ayat yang mengatakan ada karunia rohani yang wajib semua orang bisa miliki. Misalnya karunia bernubuat, semua orang harus memiliki itu. Tidak ada ayat, tidak ada ayat yang berbicara demikian. Tetapi kasih wajib atau buah roh wajib dimiliki setiap orang percaya. Itu perbedaannya. Saya membuat perbedaan ini karena ini menunjukkan hal yang utama, hal yang terpenting. Yang ketiga, karunia roh itu penting dalam pelayanan. Sangat penting dalam pelayanan. Kalau kita memiliki karunia roh, semuanya difungsikan, dimaksimalkan. Wah, pekerjaan Tuhan dahsyat, bertumbuh pesat di tempat ini. Tetapi jangan lupa, ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu kasih. Buah roh itu jauh lebih penting. Sekalipun kita memiliki karisma, berkarisma semuanya, tetapi kita tidak bisa menjadi berkat di luar sana. Kita akan dicibir orang. Ya. Katanya ini, katanya ini. Di gereja rohani, di sana rohana. Di gereja puji Tuhan, di sana puji Tuhan, haleluya, halelupa. Ya. Jadi harus yang utama kita harus menunjukkan karakter kasih Kristus terpancar dari dalam kehidupan kita. Kita akan melihat keutamaan dari kasih ini. Klik. Kita akan kembali lagi ke pasal 13, 1 Korintus pasal 13. Kita masih berbicara tentang keutamaan kasih. Firman Tuhan berkata dalam ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Hebat apa tidak? Hebat. Orang memiliki 5 bahasa, menguasai 5 bahasa.
Itu sudah jenius orang itu. Ini dikatakan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wah, bukan cuma hanya bahasa bumi ini, tetapi bahasa surga juga. Dia tahu. Ini orang hebat luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gong itu demikian, yang di atas. Coba klik ya, semuanya. Dan yang di bawah ini setelah saya cari-cari di internet, apa sih? Ya, musik canang itu seperti apa? Karena di telinga saya dalam musik Indonesia kayaknya nggak pernah saya dengar gini. Ternyata berkali-kali saya cari canang. Ini yang ditunjukkan. Mungkin bagi kita orang Jawa, ya gamelan, ya inilah mungkin canang itu. Saya nggak tahu apakah memang ini canang. Tapi yang saya cari di gambar di internet, ini yang ditampilkan, hampir sama. Tetapi kalau gong itu bisa besar, bisa agak kecil. Tapi canang cenderung lebih kecil. Artinya apa? Gong dan canang adalah alat musik tanpa nada. Ya, hanya suara tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Tung, nggak ada nadanya. Artinya apa? Hanya menimbulkan kebisingan saja. Saya menangkap dari maksud ayat ini dari setelah dia memberikan ilustrasi dari alat musik ini. Kita memiliki pengetahuan tentang semua bahasa manusia, bahkan bahasa roh, bahasa malaikat. Tapi kalau nggak punya kasih, itu hanya sama sekedar seperti bunyi-bunyian yang hanya berisik di telinganya Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu dengar radio yang rusak gitu ya, dicari gelombangnya nggak ketemu, krok. Waduh, lama nggak ketemu, krok. Lama-lama dimatikan, bikin bising, bikin berisik saja. Kira-kira demikian. Jadi pemahaman tentang pengetahuan banyak beragam bahasa dunia ini dan bahasa surga tanpa kasih di situ, itu dikatakan tidak ada artinya. Hanya bikin bising, ini dalam kalimat saya, hanya buat berisik saja, hanya suara-suara saja yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Bapak Ibu, kalau mendengar ada mungkin orang Nigeria berbahasa Nigeria, kita dengar mulai dari pertama sampai akhir dia berbicara 1 jam, kita tidak mengerti bicara apa, gak ngerti, orang mudeng gitu ya. Gak paham. Kenapa? Ya gak paham, gak ngerti bahasanya. Nah, kira-kira bisa kita tarik makna dari ayat ini di hadapan Tuhan, mendengar orang berbicara banyak tentang bahasa, banyak mengenai bahasa atau bahasa malaikat atau bahasa roh, misalnya begitu. Tapi kalau tidak ada di dalam kasih, itu percuma. Coba kita lihat yang selanjutnya. Dalam ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia, ini karunia ya. Pertama juga karunia. Mempunyai karunia bernubuat, itu karunia yang lebih utama tadi. Dan aku mengetahui segala rahasia, ini karunia hikmat. Dan memiliki seluruh pengetahuan, ini karunia pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman, ini karunia iman. Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Waduh, ini pukulan telak ini. Tidak ada artinya. Selama ini beberapa kali saya baca ayat ini, hati saya seperti tersentak oleh kebenaran ini. Saya memiliki jadwal banyak, apalagi pada waktu masih aktif pelayanan sebelum di tahun ini. Hampir setiap hari diisi dengan pelayanan. Saya berpikir, apakah saya sudah melakukannya dengan kasih? Kalau tidak, bisa-bisa peringatan Yesus kepada jemaat di Efesus yang kerja keras, tahu kebenaran, iya, dan rela menderita berkorban karena Kristus, tetapi dianggap
tidak ada apa-apanya. Kalimat kata aku sama sekali tidak berguna dalam terjemahan firman Allah yang hidup disebut tidak berharga sama sekali. Bagi manusia berharga enggak ini? Memiliki karunia pernubuatan, pengetahuan, iman, memindahkan gunung. Wow, keren. Ini orang berkarisma. Kalau ada hamba Tuhan seperti ini akan dicari kemana-mana. Itu yang terjadi sekarang. Tetapi di hadapan Tuhan, kalau nggak ada kasih di dalamnya, nol. Iya. Tidak berharga sama sekali. Kacamata Tuhan berbeda dengan kacamata kita secara manusia. Yang ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan. Coba klik terus ya. Iya. Terus yang ayat yang ketiga. Terus, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ini karunia memberi, ya, membagi-bagikan. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Pengorbanan saya di dalam Tuhan, bahkan mengorbankan nyawaku sekalipun di dalam Tuhan, kalau tanpa kasih tidak ada faedahnya. Karena Tuhan hanya melihat itu hanya hal-hal yang kosong gitu ya. Karena yang Tuhan tuntut yang terutama dari kita adalah mengasihi. Dia melebihi dari semua apa yang bisa kita lakukan. Tuhan tidak pernah kagum dengan karunia yang spektakuler yang kita miliki, yang dimiliki oleh hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah kagum. Tetapi Tuhan memberikan jempol kepada anak-anaknya yang bisa hidup menunjukkan kasih. Mengasihi dia dan mengasihi sesama. Ini menjadi pertanyaan bagi saya, bagi kita semuanya. Sebelum kita lebih jauh menerapkan karunia-karunia rohani ini, mari, kenapa dalam pasal 13 Rasul Paulus pasal 12 berbicara tentang karunia rohani. Pasal 13 dia stop. Di tengah-tengah dia bicara tentang kasih. Pasal 14 dilanjutkan lagi dengan karunia rohani. Kenapa? Karena di tengah-tengah itu Rasul Paulus ingin memperingatkan kita. Ada hal yang lebih utama, lebih penting dari semua karunia-karunia itu yang tidak boleh diabaikan. Itu mengasihi. Lakukan semuanya. Hai pemain musik, lakukan pelayananmu dengan kasih. Pemungut persembahan, lakukan. Penari tamborin, lakukan semuanya yang terbaik. Dan juga dengan kasih kepada Tuhan. Semua lakukan semuanya. Kalau tidak, bagaimana jerih payah kita tidak dihargai Tuhan kalau tidak kita melakukannya di dalam kasih. Kenapa? Karena ini yang terutama. Ada hal lagi. Yang kedua, mengapa kita harus melayani dengan kasih? Yang terakhir, klik. Karena Allah adalah kasih. Klik. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih bukan Allah, tetapi Allah adalah kasih. Artinya Allah itu memiliki karakter kasih. Kasih cinta yang dari Allah itu adalah karakter yang istimewa. Itu sebabnya dunia ini tanpa kasih itu kehilangan warna, kehilangan kasih. Saudara, kalau di sinetron kisahnya itu nggak ada percintaan, nggak ada kasih, kayaknya nggak menarik. Hampir semua sinetron itu ada cerita tentang kasih dan cinta dan lain sebagainya, baru menarik. Ya. Terlebih di dalam Tuhan, meskipun kadar kasihnya beda, karena di dalam Kristus kasih yang ditekan adalah kasih agape, kasih Kristus dengan umatnya. Pengorbanan Yesus kepada kita adalah kasih yang sempurna.
Dan Kristus itu, Yesus atau Allah itu adalah kasih. Klik, kasih, karakter yang melekat di dalam diri Allah itu adalah kasih. Iya, itu dijelaskan dalam ayat 4 sampai ayat 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong dan lain sebagainya, seterusnya. Iya. Kasih itu sabar. Kalau Allah itu adalah kasih, artinya kalau kasih itu kita ganti dengan Allah. Allah itu sabar, Allah itu murah hati, Allah itu tidak cemburu. Karena memang inilah karakter dari pribadi Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya hal yang baru, perintah yang baru, ajaran yang baru Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah tentang kasih di dalam perjanjian baru. Dan itu mencakup seluruh hukum Taurat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi karena Allah itu adalah kasih, kita juga harus menghampiri Dia dengan kasih. Sama dengan kalau kita menyuguhkan tamu kita ke restoran, memberikan hidangan makanan yang paling lezat karena mahal, misalnya begitu ya. Tapi nggak ada garamnya, kehilangan rasa. Mahal-mahal, tapi nggak enak. Kenapa? Nggak ada garamnya. Dan demikian, misalnya ini sebuah contoh yang saya berikan. Kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau melayani, kita mau ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan karunia yang full power, karunia yang semua yang menyala-nyala. Hikmat iya, iman iya, pengetahuan iya, mujizat iya. Semua karunia kita mau melayani dengan karunia yang penuh kepada Tuhan. Tapi hanya satu yang tidak ada di dalamnya, kasih. Tuhan berkata, percuma. Gak usah, tunggu dulu. Gak usah capek-capek. Gak usah capek-capek latihan. Gak usah capek-capek doa. Gak usah capek-capek mimpi pujian. Gak usah capek-capek menyampaikan firman Tuhan. Oh, itu kan spektakuler. Bahkan seperti dalam Matius pasal 7 dikatakan. Ya, pada hari-hari terakhir ada kadang berkata, bukankah aku Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Itu karunia yang spektakuler. Menyembuhkan, mengusir setan demi namamu. Itu berkata, tunggu dulu. Hai engkau si pembuat kejahatan. Artinya tidak ada kasih di dalamnya. Jadi mari menjadi teguran bagi kita. Jangan sampai Bapak Ibu, semua jerih lelah kita dipandang Tuhan tidak ada artinya. Kenapa? Karena sekalipun kita kelihatan di hadapan manusia hebat dalam banyak bidang, tetapi tidak ada satu itu saja di dalam pelayanan itu, yaitu kasih. Tuhan berkata, enggak usah, percuma. Ini menjadi teguran bagi saya. 20 tahun lebih saya pelayanan di sini. Ya, saya kadang-kadang berpikir, apakah yang saya lakukan? Tiap pagi saya bangun pagi 3:30, saya melangkah ke sini. Apakah itu hanya sekedar kewajiban bagi saya? Atau tugas rutinitas? Tetapi saya tidak mau itu. Saya mau datang, kalau saya bangun karena mengasihi Tuhan. Saya mau membaca Alkitab tahunan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, pasal per pasal. Bukan karena program gereja, tetapi karena saya mengasihi Tuhan. Saya ingin mendengar Dia berbicara. Saya ingin Dia menegur saya secara khusus setiap hari. Saya ingin ada komunikasi ketika saya belajar firman Tuhan. Dan ini menjadi pertanyaan, jangan sampai ini kita selesaikan di tahun ini, kita lewatkan. Hanya karena sudah terjadwal tanggal 15, 16, ya kejar target, dikebut. Lebih baik kalau bisa saya katakan, tunggu dulu, jangan usah banyak-banyak. Kalau mungkin terlalu banyak ayat ini, waduh, yang membuat kita bosan. Aduh, 3 ayat lagi, ya. Aduh, 4 ayat lagi. Dilihat,
Waduh, lembar. Wah, dikebut. Tunggu. Dikatakan tunggu dulu. Gak usah capek-capek. Stop. Gak usah capek-capek baca ini. Satu ayat kalau engkau membacanya dengan kasih, itu akan berdampak besar bagi kita. Semuanya, apapun juga jangan jadikan rutinitas. Jangan karena dijadwal ibu gembala. Gak enak kalau ditolak. Iya. Penari-penari pun secara total lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi ingat, lakukan karena kasih. Jangan untuk hanya menunjukkan, oh saya bisa nari atau yang lain. Semuanya lakukan untuk Tuhan dan lakukan didasari karena kasih. Itu yang Tuhan inginkan, karena Allah kita adalah kasih. Mari dalam penerapan karunia rohani ini, lakukanlah karuniamu dengan kasih. Dalam penerapan setiap talenta, kemampuan rohani yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan. Sekecil apapun itu menurut Bapak Ibu, lakukan semuanya dengan kasih. Karena itulah yang Tuhan tunggu dari kita semuanya. Amin. Selamat melayani. Tuhan memberkati.